Bab 129. Hah, serius? Lagi-lagi Sally mengangguk. Sorry, Div. Gue nggak tahu kalau daddy lo seposesif itu. 175. Nggak apa-apa, Sel. Kayaknya udah jadwalnya daddy juga buat pulang, jawab Diva tenang agar Sally berhenti merasa tidak enak. Terus, yang tadi, maksud Sally apa? Lingeri sama rasa sakit. Sally menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung harus menjelaskannya bagaimana. Tapi mau tidak mau ia mengungkapkan niatnya sedikit pada sahabatnya itu. Kata lo, laki-laki itu butuh pelepasan dan pelampiasan, kan dari pasangannya. Iya, lalu. Memem. Dan suami gue belum dapat itu sama sekali dari gue. Beberapa kali. Kemudian senyumnya mengembang antusias. Wah. Sally beneran. Sally mengangguk. Masa bodoh dengan rasa malu. Yang penting sekarang adalah, ia ingin memiliki dan dimiliki oleh lelaki itu sepenuhnya. Ia ingin menyempurnakan pernikahan mereka. Iya, Div. Seperti kata lo tadi. Gue nggak pengen bikin suami gue nunggu lagi dan malah cari pelampiasan lain. Walau kayaknya nggak mungkin dia hianatin gue, tapi bukannya kita harus menutup dari segala kemungkinan yang ada. Gue mau nutup rapat celah itu biar nggak ada yang bisa masuk. Diva pun turun dari tempat tidurnya dan bergerak ke meja rias untuk mencari sesuatu di sana. Seneng deh dengernya. Udah, Sally nggak perlu ke apotek buat beli obat itu. Diva ada stoknya kok. Hah. Sally melebarkan matanya ketika sang sahabat menyerahkan 2 tablet obat yang masih terbungkus dalam kemasan padanya. Ini apa? Diva pun meringis. Daddy suka kalau lihat Diva aktif dan nafsuan, Sel. Yakin, deh, Sally bakal nggak takut lagi. Diva tidak menjelaskan detail tentang efek obat tersebut. Dan Sally pun tidak bertanya lebih lanjut dan langsung menyimpannya benda itu di dalam saku jaketnya. Ya, udah thanks, ya. Iya, Sally. Diva pun memberi saat Sally kembali goyah dan ragu. Yakin deh, Sel. Sally bakal ketagihan setelah ini. Awalnya memang bakalan sakit. Nggak bohong Diva, rasanya perih walau gimana Daddy coba buat lembut sekalipun. Soalnya tuh nggak bakal cukup sekali. Sally meneguk ludahnya susah payah. Kembali tubuhnya merinding. Tapi beneran gak apa-apa kan setelah itu? Iya, Sally. Nggak bakal sampai lumpuh kok. Kalau udah tahu rasanya, Diva jamin Sally pasti bakal mau lagi. Bagaimanapun, Diva menguatkan Sally agar tidak takut walau saat pertama kali dulu ia sampai harus demam karena dadinya bawaan dia pasti pulang terus. Kangen terus sama Sally. 100% Sally bisa menerima informasi dari Diva dengan baik. Ya udah, deh. Gue paham. Makasih ya teman kesayangan gue yang cantik. Sally pun memeluk singkat tubuh Diva dan mengecup pipi sahabatnya itu.
176. Secepat kilat. Gue pulang dulu. Semua yang lo bilang bakal gue praktekin. Sally langsung melangkah keluar dari apartemen Diva dengan terburu-buru. Gue pulang dulu. Diva mengantar Diva sampai pintu. Hati-hati ya, Sally. Iya. Hanya beberapa detik saja Diva melihat Sally sudah menghilang di telan lift. Dan, ketika dia hendak kembali menutup pintu apartemennya, ia langsung mengingat sesuatu. Lah, bukannya Dokter Yuda mau ke sini. Langsung gadis itu meraih ponselnya dan menghubungi Sally sebab yakin gadis itu sudah sampai basement. Duh, nggak aktif lagi. Gimana ini? Beberapa kali ia mencoba menghubungi sahabatnya tersebut. Tapi hasilnya sama saja. Tidak aktif. Jalan satu-satunya adalah menghubungi nomor Yuda. Hanya butuh beberapa detik saja panggilan itu langsung diangkat oleh suami sahabatnya tersebut. Halo, Diva. Baru saja saya akan menelepon kamu. Saya sudah di depan unit apartemen kamu. 130. Diva yang baru saja masuk ke dalam apartemennya langsung berlarian menuju pintu. Secepat kilat ia memasukkan kode apartemennya hingga benda tersebut terbuka. Dokter Yuda, ucap Diva ketika ia berada di ambang pintu. Yuda yang sedang menunduk sibuk dengan ponselnya pun langsung mengangkat kepalanya. Diva. Sally, duh, maafin Diva, dokter. Sally-nya keburu pergi. Tadi itu keasikan cerita. Jadinya Diva lupa kalau dokter mau ke sini. Jantung Yuda pun langsung memukul keras dari dalam. Rasanya mencelos luar biasa. Ia khawatir Sally berniat menelarikan diri lagi darinya. Kemana Diva? Tanya Yuda tidak sabar. Kenapa HP kalian gak aktif dari tadi? Katanya pulang, dokter, jawab Sally. Iya, maaf, HP Diva sama Sally gak aktif karena Sally sengaja matiin semuanya. Tadinya Sally pengen nginep di sini karena mau nenangin diri. Tapi nggak jadi setelah Diva coba nasehati. Kening Yuda pun berkerut. Menenangkan diri dari apa, Diva? Apa Sally ada cerita sama kamu? Sally nggak cerita detail. Tapi nanya sama Diva gimana perasaan Diva, kalau seandainya lihat pasangan Diva meluk mantannya. Gitu, dokter. Yuda menyugar rambutnya ke belakang. Ia masih berpikir kalau Sally tadi masih menonton tapi kehabisan baterai ponsel. Siapa sangka kejadian saat di rumah sakit tadi yang menjadi penyebabnya. Sungguh, kenapa ia tidak peka? Hanya karena Sally bersikap acuh pada Marsha dan menunjukkan kekuatannya pada wanita itu, bukan berarti kalau istrinya itu kuat hati. Semua yang Sally lakukan justru memperlihatkan kerapuhannya. Ya sudah kalau begitu, Diva. Terima kasih atas bantuan dan respon kamu. Sangat membantu saya. Saya pamit dulu. Iya, dokter. Sally belum lama juga kok. Mungkin sekitar 15 menit yang lalu. Hati-hati di jalan, dokter. Thanks. Sekilas Yuda tersenyum. Lalu beranjak pergi dari apartemen sahabat istrinya tersebut. Seperti yang dilakukannya tadi terhadap Sally, Diva menunggu Yuda sampai tidak lagi terlihat setelah masuk ke dalam lift. Hufet, dasar Sally. Bikin suaminya khawatir aja.
Diva menggerutu sambil menutup pintu. Namun belum sempat ia menguncinya, pintu tersebut sudah terasa didorong dari luar sana. "Siapa pria tadi, Hani?" tanya suara seorang pria dan langsung menyentak tubuh Diva dalam pelukannya. Diva pun terlonjak kaget. Dedi. Ya, ini Dedi. Cepat banget sampenya. Lelaki tersebut langsung menyentak kedua pangkal paha Diva dan membuat kaki gadis itu melingkari pinggangnya. "Kamu bikin Dedi khawatir, baby girl. Cepat katakan, siapa laki-laki itu? Kamu mencoba." 2. Selingkuh dari Dedi, Diva yang gemas pun langsung mengalungkan tangannya di leher kokoh lelaki tampan tersebut. "Pengen banget, si selingkuh dari Dedi, tapi gimana, ya?" Diva paling suka melihat lelaki yang tengah menggendongnya ala koala ini menjadi posesif dan cemburu. Karena menurutnya, sifatnya yang seperti itu membuat Diva merasa dimiliki. "Berani kamu?" "Ya," ucap lelaki bertubuh tinggi tegap tersebut sambil membawa tubuh ramping Diva melangkah ke kamar. "Ah, Dad!" pekik Diva ketika tubuhnya dilemparkan begitu saja ke atas kasur. Segera lelaki itu merobek kemeja satin Diva hingga kancing bajunya terlepas kemana-mana. Begitu juga dengan celana dan pentis gadis itu yang sudah diturunkan sedemikian rupa hingga Diva polos di bagian bawahnya. Hanya bra saja yang masih melindungi tubuh putihnya tersebut. "Dedi," protes Diva. "Ini kan piyama baru Diva. Kenapa dirobek?" Lelaki itu sekolah, Dedi. "Dedi udah janji sampai lulus dulu," ucap Diva dengan tubuh yang berguncang. "Nggak lama lagi kamu lulus, sayang." "Tapi, Dad." "Nggak ada tapi-tapi." Ia telan sekaligus sebab ia lupa bertanya pada sahabatnya tersebut berapa pemakaian idealnya. Berpikir kalau ia akan terlampau kuat untuk mundur jika nyalinya menciut, ia berpikir untuk memakannya dua sekaligus. Tidak akan mempan pikirnya kalau cuma menelan satu sebab ia tahu bahwa dirinya sepengecut itu. "Duh, kok jadi merinding gini, ya?" keluh Sally saat merasakan tubuhnya mulai bergelenyar. Mencoba untuk mengalihkan pikirannya, Sally fokus untuk menggunakan sentuhan akhirnya. Ia kenakan lipstik super merah untuk memoles bibirnya yang sudah merah muda. Setelah merapikan dandanannya, Sally kembali mengenakan bathrobe yang tadi ia gunakan. Ia terlalu malu berpakaian seperti ini. Ia sungguh-sungguh merasa seperti perempuan binal. Berniat menyamarkan penampilannya, Sally menekan saklar lampu agar penerangan padam. Gadis itu langsung menghidupkan lampu tidur agar hanya cahaya temaram saja yang bisa mengekspose tubuhnya yang hanya dilapisi jaring. Tapi mengingat pesan Mama Mutia dulu, membuat Sally tertegun. Totalitas untuk menyerahkan dirinya pada sang suami. Tidak seharusnya ia berniat mundur lagi. "Benmar," kata Diva. "Jangan biarkan pasangan kita kelaparan dan malah mencari sesuatu yang ia butuhkan di luar sana." Tentu saja ia tidak ingin Yuda berpaling darinya. Menarik napasnya dalam-dalam, Sally mencoba menenangkan debaran jantungnya yang menenggila. Terlebih obat tersebut sepertinya semakin menekan sesuatu dalam dirinya membuatnya semakin terpacu. Detik demi detik ia lewati dengan perasaan tidak tenang. Hingga akhirnya, suara handal pintu yang terbuka diperdengarkan. "Sally," ucap lelaki yang sudah jelas adalah Yuda.
Tanpa melihat penampilan Sally, lelaki itu langsung bergerak menuju istrinya dan menyentak tubuh itu ke dalam pelukannya. "Jangan begini lagi." Sally meneguk ludahnya susah payah. Otaknya lelaki itu langsung mengurai pelukannya dan melihat lamat-lamat wajah sang istri. Menelan ludah dengan debar jantung yang bergemuruh yang bisa ia rasakan sekarang saat melihat penampilan istrinya lebih jelas. Sure. Menunduk, Yuda langsung melumat bibir merah menyala tersebut dan membungkamnya dengan ciuman. Panasnya. Lo nggak bisa mundur lagi, Sel. Jangan sampai lo mengecewakan suami lo itu untuk yang kesekian kali. Lagi pula, lo nggak bisa mengelak kalau lo juga mau. Sally sekali lagi menyemangati diri sendiri. Sally yang akhirnya merasa siap, memilih keluar perlahan dari kamar mandi setelah menyemprotkan parfumnya lagi. Namun, walau pikiran berkata siap, rupanya tidak dengan tubuhnya. Langkah kakinya pun terasa goyah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Sally bahkan khawatir kalau Yuda mungkin bisa mendengar suara debarnya dari kejauhan. Namun tiba-tiba lampu berubah terang karena Yuda memang menyalakannya. Hal itu membuat Sally 5. Berhenti di tempatnya. Sedangkan Yuda kini justru mengamati penampilan Sally lekat. Memperhatikan detail dari ujung kepala hingga kaki penampilan Sally, membuat Yuda kesulitan menelan ludahnya sendiri. Walau dia berusaha keras menahan diri dari tadi, tapi pertahanannya runtuh kali ini. Sally terlihat begitu dan saling tatap karena kaki yang tiba-tiba terasa begitu mati rasa. Hal itu malah membuat keduanya terkekeh dengan perasaan penuh bahagia. Kayaknya kita harus benar-benar mandi kali ini. Kalau nggak gitu, bisa masuk angin berdua nanti. Yuda mengingatkan. Ya kalaupun kita benar-benar sakit juga itu semua karena Mas. Kalau mau mandi ya harusnya mandi aja. Sally meliriknya dengan tajam. Hahaha. Aku tahu kamu juga suka kok. Lagi pula, masih banyak tempat di rumah ini yang harus kita jelajahikan. Masih ada dapur, sofa ruang tengah, ruang tamu, dan masih banyak lagi. Yuda tentu saja menggoda. 11. Ish. Please deh, Mas. Tolong jangan kebanyakan berimajinasi liar kayak gitu. Nggak bagus. Sally mengingatkan. Hahaha. Ya udah oke. Aku janji kita beneran mandi sekarang dan abis itu sarapan ya. Aku butuh banget isi tenaga supaya nanti siang bisa lanjut lagi, ucap Yuda tersenyum. Ish, Mas. Sally yang kesal membuat Yuda kembali tertawa. Hahaha. Bercanda, sayang. Aku nggak akan maksa kamu kok kalau kamu emang nggak mau. Aku juga tahu kamu sebetulnya masih kesakitan. Maaf ya udah buat kamu kayak gini, kata Yuda. Nggak apa-apa kok, Mas. Lagi pula ini juga udah tanggung jawabku sebagai istri. Aku dengan senang hati melakukannya, ucap Sally kemudian. Iya. Terima kasih ya, sayang. Aku betul-betul bahagia karena kamu sudah mau jadi istriku, kata Yuda. Iya, Mas. Aku juga seneng kok kamu bisa jadi suami aku. Sally tersenyum. Setelahnya, mereka saling mengeringkan tubuh dengan handuk dan mengenakan pakaian. Memesan sarapan pagi dengan ojek online karena terlalu lelah untuk memasak. Yuda sama sekali tidak keberatan karena dirinya pun tidak pernah menuntut istrinya untuk memasak.
Selama mereka memiliki sesuatu untuk dimakan bagaimanapun caranya. Keduanya juga sarapan dengan harmonis dan romantis. Kentara sekali aura pengantin baru yang masih kental. Saling bercakap beriringan dengan denting peralatan makan mereka. "Abis ini kita mau ngapain, Mas?" tanya Sally saat itu. "Kayaknya aku mau istirahat aja di kamar. Masih capek aku setelah kegiatan pernikahan kita kemarin." "Apa kamu punya agenda kegiatan hari ini?" tanya Yuda saat itu. "Enggak juga sih, Mas. Sebagai istri yang baik kan aku harus ngikutin apa yang suami lakuin. Jadinya, aku mau istirahat juga." Sally tersenyum manis. "Hahaha. Oke deh. Kalau gitu, kita tidur siang setelah ini ya." Ajak Yuda yang disambut anggukan penuh semangat dari Sally. Yang terasa berat sebab tangan-tangan melingkar di atas perutnya membuat pergerakannya sangat berhati-hati. Begitu pelan perempuan itu menyingkirkan tangan suaminya dari atas sana. Lalu menggeser tubuhnya dengan begitu perlahan. "Ah!" pekik Sally saat hendak menurunkan kakinya ke atas lantai. Area pangkal pahanya begitu nyeri luar biasa. Rasanya sangat perih dan menyakitkan. Lah tidak tahu jika rasanya akan seperti ini. Jantungnya pun seketika berdegup kencang ketika ingatannya kembali melayang ke kejadian pagi tadi. Terlebih saat semalam mereka melakukan untuk yang pertama kali. Wajahnya langsung memanas seketika. Rasa panas seolah memberangusnya. Malu. Tentu saja ia malu. Entah bagaimana semalam semua itu terjadi, ia ingat benar ialah yang paling agresif untuk meminta. Walau ya, pada akhirnya tetap suaminya lah yang mengungkum dan menguasainya. Tetap ialah yang dikalahkan untuk yang pertama kalinya. Kruk. Kruk. Perut Sally sampai keroncongan. Rasanya sangat lapar sekali. Ternyata kegiatan seperti itu menguras energinya begitu banyak. Lah harus segera mengisi perutnya yang kosong. Kembali lagi perempuan itu berusaha menurunkan tapaknya ke lantai, dan saat itu juga ia kembali memekik sakit. Sakit banget. Keluhnya lirih, kembali ia mendiamkan tubuhnya lebih dulu. Menenangkan perasaannya yang sedih saat gelombang yang entah apa namanya menyapu perasaannya. Ternyata seperti ini salah satu kewajiban seorang istri pada suaminya. Melelahkan. Atau, mungkin dia belum terbiasa saja melakukannya. Yuda langsung menyibak selimut ketika mendengar suara rintihan Sally. Ia turun dari tempat tidur begitu saja tanpa membawa rasa malunya.